Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Peternakan terus berupaya meningkatkan pencegahan wabah virus rabies dengan menggelar vaksinasi massal terhadap hewan jenis anjing peliharaan masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Peternakan Kabupaten Belu terus berupaya melakukan pencegahan virus rabies yang masuk ke Kabupaten Belu dengan penyelidikan gejala rabies pada anjing warga. Salah satu langkah antisipasinya ialah dengan melakukan vaksinasi secara massal ke setiap daerah. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan, Ade Wahyuni menyebut, rabies merupakan virus mematikan yang menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi. Rabies biasanya menjangkiti manusia melalui gigitan hewan, terutama anjing. Kalau untuk rabies sendiri, kakak, sejak kasus yang terjadi di TTS tahun lalu itu akhir tahun lalu itu kami Belu sendiri sudah bersiaga. Dalam artian kami belum ada kasus di Kabupaten Belu, tetapi kami sudah lakukan koordinasi apa-apa yang harus kami lakukan untuk menunda sampainya penyakit ini di Kabupaten Belu. Nah, waktu itu secara analis belum diketahui bahwa di TTU itu muncul. Tapi terakhir munculnya di Malaka. Tetapi Malaka tidak menyebarluaskan isu itu walaupun itu sudah positif. Tetapi kami selalu berkoordinasi dengan provinsi bahwa ini sudah sampai di Malaka. Nah, dengan demikian kalau sudah sampai di Malaka, berarti kita ada banyak sekali desa dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kita, dan kita lebih waspada lagi di situ, dan kita berkoordinasi dengan provinsi, dan provinsi punya tugas secara nasional untuk pengamanan NTT, dan dalam hal ini daratan timur yang masuk pertama daripada kasus rabies ini. Kalau Flores kan sudah puluhan tahun sudah masuk di sana. Nah, oleh sebab itu provinsi dengan kita mendatangkan vaksin untuk pengamanan di daerah batas. Jadi teorinya kita waktu itu kita pengamanannya di daerah-daerah batas langsung dengan Kabupaten Malaka dan TTS. Nah, seperti itu. Lalu pada saat itu kami menggenjot batas, tetapi terakhir kita juga tembus. Nah, tembus di Kabupaten Belu. Di kasusnya pertama itu Naikasa, Desa Naikasa, dengan kami tidak tahu asal ternak itu dari mana, dan warga sendiri tidak tahu itu anjingnya dari mana, dan kita curigai. Kalau kita berbicara tentang kasus, kita tidak bisa memastikan ini dari mana. Kalau kecurigaan kita pasti ada anjing yang lari masuk dari situ. Di batas Malaka juga kan kita dekat, atau ada yang bawa anjing yang saat itu belum terlihat tanda-tandanya. Tanda-tanda ini kan bisa kita ada dalam tubuh, nanti suatu saat tertentu nanti baru kelihatan. Nah, kasus itu tidak lama, bulan kemudian muncul di Raihat. Muncul di Raihat itu akhirnya waktu kasus awal itu kita langsung bersama Dinas Kesehatan, dan yang kebetulan dari awal kita sudah kerjasama baik dengan Dinas Kesehatan, dan juga LSM masuk langsung ke kita menangani bersama, dan leadernya adalah mereka membuat kami tim bersama daerah bahwa untuk penanganan kasus ini sehingga berjalan dengan baik semuanya, dan sampai dengan saat ini vaksinasi kami tetap lakukan, dan bantuan dari BPBD pusat itu tetap jalan, termasuk beberapa bagian dari operasional. Dan tahun ini pun kita juga akan mendapat operasional dari pemerintah daerah, seperti itu kalau untuk rabies. Dinas Peternakan juga menghimbau ke masyarakat untuk menjaga anjing peliharaannya tidak berkeliaran bebas di pemukiman warga. Masyarakat diminta melaporkan diri ke dinas terkait
bila terkena gigitan anjing yang diduga terjangkit virus rabies. Langkah penanganannya yaitu melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memastikan diri tidak terpapar virus rabies. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Menghadapi situasi krisis pangan, ada baiknya kita mulai berpikir untuk mengolah makanan dengan bahan pokok selain nasi. Seperti yang disajikan oleh warung pojok Maona yang berada tepat di tengah kota Atambua ini. Hidangannya yang lezat selalu dicari oleh para penggemarnya. Icip-icip kuliner khas Atambua dan sehat di tempat yang satu ini bisa jadi pilihan. Ada jagung bose dan sambal luat, ada lagi akabilan yang tidak kalah enaknya. Mencari tempat makan ini juga terbilang mudah, lokasinya tepat di pojok perempatan Pasar Senggol. Dan mungkin ini menjadi tempat satu-satunya untuk menikmati kuliner saat berkunjung ke kota perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lapak kuliner bernama Pojok Lokal Makona ini dikelola oleh pasangan suami istri Parubaya bernama Ahmad Abdi Setiawan dan Ona Marta Marsutiana. Selama bertahun-tahun mereka berjualan aneka kuliner lezat dengan bahan baku pengganti nasi. Makona dan suaminya tetap bertahan dengan bisnis kulinernya ini, supaya jagung bose tetap lestari dan selalu dinikmati hingga kapanpun. Dari sagu, dari jagung, dari kacang, pokoknya makanan lokal yang ada di Kabupaten Belu saya olah. Diakui Makona yang paling laris adalah jagung bose. Jagung bose adalah jagung yang ditumbuk menjadi gumpalan kecil lalu direbus. Tampilannya basah seperti bubur namun rasanya tawar. Menjadi lezat dan gurih jika dimakan dengan sambal teri balado dan sayur bunga pepaya. Tradisional begini masih sakit nanti juga ya bisa dibilang sehat lah sama udang jahe juga, jadi tiap kali kita olahraga di sini ya pasti mampir. Murah, enak, dan khas Atambua. 3 kata ini sudah cukup untuk para pencinta kuliner khas Nusantara untuk bersanteria di pojok lokal Makona. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nita Seran pamit undur diri dan sampai jumpa.